Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dzakarallaha dzikran katsira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita dihadirkan oleh Allah di majelis ilmu, majelis zikir yang menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat tabi'in, para waliullah, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat dalam dari Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah, yakni lahirnya berzikir, batinnya menyaksikan Allah. Syekh Ibnu Athaillah menyatakan makana zahiru zikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Tidak ada yang lahirnya zikir kecuali karena syuhud, menyaksikan Allah, menyaksikan kepengawasan Allah, wa fikrin, dan tafakkur terhadap asma, sifat-sifat dan ciptaan-ciptaan Allah. Artinya tema ini bukan hanya bicara zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tapi lebih jauh daripada itu, bahwa seluruh hidup kita itu adalah zikir kepada Allah. Kenapa? Karena banyak orang dalam hidup ini lisannya menyebut Allah, tapi hatinya lupa kepada Allah. Banyak orang beribadah, tapi hatinya tidak hadir bersama Allah. Kenapa bisa demikian? Padahal sesungguhnya ada orang-orang yang soleh, ketika melaksanakan ibadah bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ingin merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hakikat zikir secara luas, bahwa selama ini ketika kita menyebut kata zikir, yang kita ingat adalah membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir, membaca istighfar, membaca salawat, membaca wirid. Ini iya zikir. Tapi zikir dalam pandangan tasawuf, ulama tasawuf, itu adalah seluruh keadaan yang menjadikan kita ingat Allah. Itu yang disebut dengan zikir. Karena itu jangan heran bahwa sholat itu zikir, puasa itu zikir, bahkan kerja itu juga zikir. Artinya zikir itu bukan sekedar tasbih, tahmid, iya ini zikir. Tapi ketika orang keadaannya selalu mengingat Allah, itu yang disebut dengan zikir. Contoh sholat, aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk zikir, untuk mengingat aku. Artinya sholat itu adalah zikrullah. Namun banyak orang yang sholat lupa sama Allah,
akhirnya ruh daripada sholat itu hilang. Rasul pernah bersabda, banyak orang yang sholat tapi dia tidak mendapatkan sholatnya. Yang dia dapatkan adalah ta'ab, kelelahan. Puasa itu adalah zikir, merasa kemudian diawasi oleh Allah, zikir. Bahkan bekerja sebagaimana ada ayat fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sholat Jumat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Carilah karunia Allah dan kamu banyak zikir. Niscaya kalian semua akan beruntung karena zikir itu. Sebab orang bekerja mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terjadi yang haram dia makan. Sesuatu yang tidak punya hak dia ambil, menzalimi orang lain. Padahal Allah nyatakan wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, fadl Allah. Fadlullah, karunia Allah. Kerja itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir bukan hanya kemudian ketika kita di masjid. Karena hakikat zikir itu adalah seluruh keadaan. Dan itu muncul ketika orang di hatinya itu menyaksikan Allah. Yaitu ketika orang membaca subhanallah, hatinya ingat bahwa ini adalah maha suci Allah. Ketika membaca alhamdulillah, hatinya ingat bahwa seluruh nikmat yang datang ini adalah dari Allah sumbernya. Ini yang disebut hatinya menyaksikan Allah. Sehingga orang seperti ini akan terbimbing. Ketika sholat dia merasa diawasi oleh Allah. Bahkan ada ulama ketika sholat, dia pucat pasi setelah sholat itu. Ditanya, kenapa Tuhan selesai sholat itu pucat pasi? Karena saya baru menghadap raja di raja, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat sholat kita sedang menghadap raja di raja. Bagaimana kalau kita menghadap presiden? Artinya jabatan tertinggi di pemerintahan. Bersungut-sungut, nunduk, matanya, tangannya juga begitu. Kenapa? Yang dihadapi presiden. Sholat itu menghadap Allah. Tapi banyak orang yang ketika sholat hatinya ke bisnis, cicilan, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, inilah tantangan lebih-lebih di masyarakat modern saat ini. Yakni krisis rohani masyarakat modern. Kenapa? Era digital, era serba cepat. Kadang tidak terasa, bangun tidur langsung media sosial yang dilihat. Sebelum tidur pun yang dia lihat notifikasi di HP. Jangan heran bahwa di masa ini banyak orang yang punya jabatan tinggi tapi ternyata kosong hatinya. Banyak orang kaya raya tapi hampa makna. Terjadi kegelisahan, kekosongan spiritual. Ini rohani kita. Kita punya mata, kita punya kepala, kita punya hati. Sehingga ada istilah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas.
Tiga-tiganya adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh kita berzikir itu karena kita hatinya menyaksikan Allah. Dalam kehidupan kalau kita memuji anak kita karena kehebatan prestasinya, nah kamu hebat sekali, itu pasti kebayang. Sebutan itu karena sebelumnya dibayangkan tentang prestasi yang dilakukan oleh anak. Bukan sekedar lisannya hebat nak, tapi imajinasinya nggak muncul, nggak mungkin. Gitu. Mantap kamu nak, alhamdulillah mantap. Itu kebayang duluan, baru kemudian ngomong mantap. Jadi seharusnya orang yang berzikir beribadah itu adalah karena dia menyaksikan Allah. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Sehingga ketika dia bicara, dia sadar bahwa Allah Maha mendengar. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dia tidak sembarangan bicara. Dia tidak sembarangan main ketik di WA group. Kenapa? Karena diawasi, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kata pun yang diucap, kecuali ada malaikat raqib dan atid, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul kehati-hatian. Yaitu dalam zikir, itu yang pertama ada zikir lisan. Orang berzikir lisannya, tapi hatinya masih lalai. Bagaimana kondisi seperti ini? Sehingga ada orang ngomong, saya nggak pernah khusyuk lah, nggak usah zikir lagi. Keruan karena tidak khusyuk itu maka harus zikir. Obat itu hanya dimakan bagi orang yang sakit. Orang yang lalai itu adalah sakit, maka dia perlu zikir agar sembuh hatinya. Jadi jangan nunggu sehat, tapi pada saat sakit hati kita, saya tidak khusyuk. Mudah-mudahan Allah nanti akan tingkatkan, naikkan dari zikir lisan menjadi zikir hati kita. Ini tingkatan yang keduanya. Dan Syekh Ibnu Athaillah menyatakan di dalam hikmahnya yang belakangan, la tadruki dzikra li adami hudurika ma'allahi fi. Jangan tinggalkan zikir karena tidak hadirnya Allah pada saat kamu berzikir itu. Kenapa? Li'anna ghaflata an dzikrillah asyaddu. Karena sesungguhnya lalai dari zikir kepada Allah itu lebih bahaya daripada lalai seseorang mengingat Allah pada saat zikir. Orang lisannya berzikir tapi hatinya belum ingat Allah. Itu lebih baik daripada orang yang sama sekali tidak berzikir. Ini zikir lisan. Kata Syekh Ibnu Athaillah, fa'asahu. Mudah-mudahan Allah ayarfa'aka. Allah mengangkat engkau min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqtutin. Allah taikkan zikir yang semula lalai menjadi kamu sadar. Sehingga tingkatan zikir yang kedua adalah hati kita. Zikir hati kita. Jadi orang yang lisannya berzikir tapi hatinya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga itu zikir sir. Lisannya boleh tadi tidak berzikir, tapi seluruh keadaan dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya yang kita inginkan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
Orang yang selalu ingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Artinya orang ini selalu ingat Allah dalam seluruh keadaan. Karena tanpa zikir, maka hidup kita penuh kelalaian. Ketika dapat nikmat, zikir ingat Allah, bahwa ini datangnya dari Allah, alhamdulillah. Ketika dapat musibah, tidak pernah akan terjadi musibah, kecuali memang ini adalah sudah ketentuan Allah. Hatinya ingat Allah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu terhubung dengan Allah. Bagaimana caranya agar ibadah kita itu bisa menghadirkan Allah? Karena saat ini banyak orang yang lupa sama Allah. Bahayanya lupa sama Allah itu. Karena itu bagaimana cara menghadirkannya? Yang pertama kita memahami maknanya. Jadi kalau dalam sholat, insya Allah ya, ada buku yang ada terjemahan tentang sholat, bacaan sholat. Paling tidak yang kita pahami adalah bacaannya itu Fatihah dan kemudian surat yang akan kita baca. Minimal itu. Silahkan kemudian dihafalkan terjemahannya. Nanti ini DKM beli kalau perlu. Kalau perlu mau dikasih satu persatu nggak jadi masalah. Paling berapa harganya? Itu terjemahan. Sehingga dari takbir itu dengan menerjemahkan, memahami maknanya, mudah-mudahan hati kita juga ikut mengingat Allah. Oh, ini sedang membesarkan Allah. Hatinya merasa kecil. Astagfirullah. Dengan mengingat Allah kita, dengan tahu terjemahannya, saya mohon ampun kepada Allah. Lalu dia merasa hina, terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Mudah-mudahan dengan istighfar dipahami terjemahannya, diketahui terjemahannya, maka dipahami maknanya, maka ini nanti akan memunculkan, menghidupkan hati kita. Merasa hina, rendah dia di hadapan Allah ketika istighfar. Ketika membaca Al-Quran, dia ingat Allah, ini surat cinta dari Allah. Ini kalamullah, bukan Quran. Bukan artikel yang dikalang oleh orang, tapi ini adalah kalamnya ucapan Allah yang ada dalam mushaf Al-Quran. Untuk menuntun kehidupan kita karena cintanya Allah kepada kita lewat Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalaupun engkau sedang sakit, Al-Quran ini syifa, obat. Dengan membaca cerita-cerita, kisah-kisah, oh iya. Kalaupun saat ini saya sedang kena musibah, banyak ujian. Para nabi itu adalah ujiannya luar biasa. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Tidak seberapanya saya. Apalagi saya jauh dengan Allah. Orang yang terdekat saja adalah diuji. Ujian kecintaan. Ini contoh baca Al-Quran dengan membaca kisah-kisah. Ketika kamu mau ingkar sama Allah, ingat. Oh, ada Fir'aun, ada Abu Lahab, ada Qarun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sudah dijelaskan oleh Allah agar kita mengambil pelajaran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, itu adalah zikir mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita tahu terjemahannya lah, sedikit ya. Al-Fatihah masa dari dulu nggak hafal-hafal terjemahan. Lagu mah berbet-bet itu
hafal itu ya. Tapi Al-Fatihah lupa Pak Ustadz. Itu terjemahannya dari Alhamdu sampai waladhdallin itu. Ya, kita terjemahkan. Sehingga ketika imam baca, kita ikut menerjemahkan, lalu mudah-mudahan kita bisa memaknainya, kita larut menghayati. Ini faktor internalisasi. Jadi masuk ke dalam diri itu karena orang menerjemahkan dulu, paham artinya, tahu artinya, paham, lalu penghayatan, lalu menyeruak ke dalam hati. Ini namanya internalize. Jadi menghunjamkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam hati kita. Ini yang pertama, memahami maknanya, tahu artinya. Minimal waktu sholat. Kemudian yang kedua, agar hadir hati kita, jangan tergesa-gesa. Nikmati sujud, nikmati doa itu. Ketika kita sholat sunnah 2 rakaat, yang disertai ingat sama Allah, itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Karena Allah bukan hanya melihat gerakan tubuh, tapi yang dilihat adalah hatinya juga. Sementara kehadiran hati ini adalah roh al-a'mal suarun qaimah wa arwahu hawujudu sirril ikhlasi fiha. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah yang bawah, amal-amal itu rangka, kayak patung gitu. Ruhnya adalah kesadaran hati itu, ikhlas. Itu ruhnya, sehingga ketika amal tanpa kesadaran hati, itu ruhnya hilang. Dan kita sedang belajar. Jangan sampai sholat lupa sama Allah, lalu kemudian sudahlah pensiun saja. Sholatnya nggak usah sholat lagi. Keruan karena kita lalai itu, selalu kita sholat. Agar kita selalu dibimbing oleh Allah. Ayo, jangan tergesa-gesa. Karena cinta tidak pernah akan muncul dari ketergesaan. Waduh, ini ya bisa menjadi status WA gitu ya. Jadi orang karena cinta. Kita cinta. Kalau cinta, kita selalu mengingat yang kita cintai. Kemanapun kita menghadap, pikiran kita itu kita ingat. Awas ya, jangan yang lain. Jadi ingat pikirannya ke istri-istri kita, jangan sama istri yang lain. itu wujud cinta. Ya. Idza kana zahir mustaghilan bi dzikrillah fa alamatu wujudi mahabbatillah fil batin. Zahirnya sibuk dengan mengingat Allah, maka sesungguhnya ini tanda adanya cinta kepada Allah. Idman ahabba syai'an aksaro min dzikri. Karena siapapun yang mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebut sesuatu itu. Banyak mengingat sesuatu itu. Anak-anak ya yang masih kecil karena pengen dibeliin apa saking cintanya, sampai tidur pun ngigaunya yang dicintainya. Karena pengen dibeliin mainan apa. Karena wujud keinginan cintanya itu. Dan man habba syai'an aksaro min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia banyak mengingat menyebut sesuatu itu. Jadi tadi jangan buru-buru karena cinta tidak pernah muncul dari ketergesaan. Ayo nikmati cinta kita. Oh, sujud kita, doa kita, zikir kita. Ya. Sehingga kalau bacaan sholat, kalau kita harus subhana rabbiyal a'la saja wa tanpa wa bihamdihi, ini lebih mantap. Misalnya karena tidak keburu imam, maka kita baca 1 kali aja. Jangan mengejar target subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya subhana rabbiyal azim. Ya. Maha suci Tuhan yang maha
yang maha agung. Ya Allah, kita sedang memahasucikan Allah yang maha agung. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha luhur. Nikmati ya Allah. Ini ungkapan cintaku kepadamu ya Allah, sehingga aku mengungkapkan kekagumanku terhadap Engkau, bahwa Engkau maha suci, Engkau maha agung, Engkau maha mulia, maha luhur. Jadi itu yang kedua, itu adalah kita jangan tergesa-gesa memahami. Yang ketiga, bagaimana agar kita bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bahwa kita harus disertai tafakkur, perbanyak tafakkur. Ya, insya Allah kita lihat hujan, lihat gunung, lihat apapun, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, sehingga munculkan kegaguman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana. Jadi melihat ciptaan Allah, ciptaan langit dan bumi yang ada di sekitar langit dan bumi ini, maka dia mau bergumam, Rabbana, wahai Tuhanku, ma khalaqta hadza batila, Engkau tidak ciptakan semuanya ini adalah sesuatu ini batil, sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau menciptakan sesuatu itu sia-sia. Pasti ada manfaatnya, dan manfaatnya itu untuk kita manusia. Tuh, orang yang mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu orang yang selalu mengingat Allah itu adalah bukan hanya di masjid, tapi saat berdiri, duduk, saat apapun dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sedekah kita ingat Allah. Oh, harta ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita nanti akan meninggalkan harta ini. Kita begitu. Jadi selalu kita hubungkan, dan ini butuh imajinasi ya. Imajinasi, karena orang tidak bisa bertasawuf tanpa imajinasi. Kita itu dikasih imajinasi. Jadi membayangkan sesuatu, ada imajinasi itu dari yang kelihatan, nanti imajinasi itu dari yang tidak kelihatan. Itu imajinasi. Kalau dalam Islam disebut al-khoyal. Al-khoyal at-muttasilah, al-khoyal munfasilah. Ini Ibnu Arabi. Jadi imajinasi yang tersambung, imajinasi yang tidak tersambung. Saya contohkan imajinasi itu agar kita kemudian masuk ke sana, karena Allah kasih itu. Contoh, kita melihat HP ini, lalu melihat meja ini. Ketika ini tidak ada, masuk ke sini. Itu bayangan tentang HP dan meja. Lalu dihubungkan antara HP dengan meja. Itu imajinasi. Berdasarkan pengalaman empiris kita melihat. Atau kita tidak melihat, kita diam, lalu membayangkan, ini arsitek ya. Ketua DKM sekarang ini, Om Aris ya. Ini arsitek membayangkan masjid ini kayak begini-begini, itu imajinasi. Karena orang tanpa imajinasi, maka kemudian akan kering. Agama itu akan kering. Banyak orang ibadah tanpa imajinasi, kering. Nanti yang dilihat adalah dirinya sendiri.
Sebab imajinasi itu keluar membayangkan orang lain. Orang tidak pernah akan bisa membantu orang kalau dia tidak keluar dari dirinya menuju memahami orang lain. Yang ada adalah ukuran dirinya. Sehingga orang beribadah kadang formal. Merasa dirinya paling benar, kelompoknya paling benar. Jangan heran. Habis sholat, habis ibadah rajin, tapi hatinya dipenuhi dengan mengejek orang lain, mengejek aliran lain. Ini kan orang yang habis ibadah. Tidak pernah ada ibadah kecuali untuk melembutkan hati kita. Karena ibadah itu zikrullah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati kita ini tenang. Hati tenang itu hati yang lembut, ketenangan jiwa, ketenangan batin. Hatinya tawadu, rendah hati. Sombong itu adalah bukan wujud dari cerminan orang yang habis melakukan ibadah. Tapi tidak kurang orang habis melakukan ibadah sombong. Karena orang tidak membayangkan ada imajinasi. Nanti ada imajinasi dari atas, Pak. Imajinasi dari atas itu yang tampak kita mengalami, yang kelihatan, tapi Allah kasih. Orang zikir mau tidur misalnya, ternyata pada saat tidur ternyata dia mimpi ketemu Rasul. Itu namanya imajinasi. Tidak kita harapkan, tapi Allah kasih. Nabi Ibrahim tidak membayangkan sebelumnya. Ru'yahnya, mimpinya shadiqah, mimpi benar, menyembelih anaknya Ismail. Itu imajinasi dari atas, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus beragama itu begitu, sehingga kita luas. Dan inilah agama, pandangannya luas. Karena tanpa imajinasi, orang itu hanya melihat sesuatu yang kelihatan saja. Jangan heran ada orang yang kehilangan pulpen, itu bersungut-sungutnya dari kantor sampai rumah. Karena kehilangan pulpen. Sampai marah-marah sama istrinya, sama anaknya, gara-gara kehilangan pulpen. Coba bayangkan, pulpen ini tadinya tidak ada, lalu ada. Yang ada bisa jadi kemudian tidak ada. Konsep zuhud menurut Imam Al-Ghazali dalam tasawufnya itu, adanya tidak membuat kita bangga, tidak adanya tidak membuat kita sedih. Seperti tukang parkir itu. Tukang parkir mobil bagus-bagus masuk, tidak bangga, tidak ngomong, lihat mobil-mobil saya bagus-bagus, tidak. Ketika keluar parkiran, silahkan. Ini gampang diucapkan, tapi kita butuh latihan. Karena suatu saat bukan hanya kehilangan pulpen, tapi kehilangan yang kita cintai. Pasangan kita, istri, suami, anak, saudara kita. Dilatih dari kehilangan pulpen. Kehilangan sendal di masjid itu. Sehingga ada orang kehilangan sendal, itu cemberut, ternyata pas lewat ketemu dengan orang yang sedang tertawa terbahak-bahak. Pas dilirik, dia tahu yang tertawa itu adalah kakinya itu sudah buntung. Lalu dia sadar, ya Allah, kehilangan sendal saja cemberutnya kayak begini. Itu kehilangan kaki bisa ketawa ketiwi. Menyadarkan dia, ya Allah. Lah itu maknanya menghubungkan dengan dunia luas, itu disebut dengan imajinasi. Agama tanpa imajinasi itu kering. Kalau nonton TV tidak ada imajinasi, itu pura-pura aja peperangan itu. Nah, nggak ada imajinasi, sudah yang dilihat nggak menarik lagi. Itu film itu, itu rekayasa sutradaranya saja, main pukul-pukulan kayak begitu. Sudah nggak menarik lagi.
menonton film, imajinasi kita yang muncul. Sehingga nanti luas kita. Dan ini menjadikan nanti kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh musibah. Kayak begini. Ini didikan dari Allah. Insya Allah. Jadi dihubungkan dengan dunia luas. Insya Allah. Kalau sudah begini, maka kita akan selalu mengingat Allah. Baik dalam keadaan di masjid maupun di luar masjid. Dan itulah kunci hidup tenang. Karena seberapa banyak pun dunia ini kita raih, tanpa kita ingat Allah, sang pemilik dunia, maka hati ini tidak pernah akan tenang. Itu jaminan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati kita ini tenang. Jadi mudah-mudahan dengan kita selalu berzikir secara lisan, meskipun kita sholatnya masih belum mengingat Allah, tapi dengan cara-cara kita memahami bacaan sholat, terjemahannya, lalu kita ngaji, sehingga nanti pada saat kita sholat, kita terhubung dengan penjelasan iya ini, ya Allah. Akhirnya pada saat sholat kita hatinya khusyuk. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini akan kita lepaskan, jabatan akan kita tanggalkan, harta pun kita akan tinggalkan. Tapi satu, jangan pernah tinggalkan Allah. Karena inilah kunci hidup kita tenang, dan akhir kehidupan kita nanti husnul khotimah. Dimulai dari selalu banyak mengingat Allah, sehingga mudah-mudahan nanti di akhir hayat hidup kita, yang kita ingat adalah yang selalu banyak kita ingat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wafat kita dengan mengucapkan La ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.